Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Sari dengan segera 11 K6 D3 Akuntansi Industri Batamendo. Nah, video ini saya akan mentranslatasikan hasil jawaban tugas tentang akuntansi perpajakan. Yang pertama, rumuskan pentingnya akuntansi perpajakan dalam perusahaan, yaitu 1. Sebagai alat analisis dan prediksi tentang potensi pajak perusahaan di masa yang akan datang. Yang kedua, untuk sebagai penyajian bahan evaluasi di masa yang akan datang. Yang kedua, jelaskan perbedaan antara akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan. 1. Penggunaan laporan keuangan. Penggunaan laporan keuangan pada akuntansi komersial atau umum seperti pembayaran, kreditur, karyawan, manajemen, pemerintah, masyarakat, dan sebagainya. Sementara penggunaan laporan keuangan dari akuntansi pajak yaitu fiskus. Yang kedua, pedoman penyusunan dan penyajiannya. Pedoman penyusunan dan penyajiannya akuntansi umum yaitu PSAK. Sedangkan untuk akuntansi pajak adalah undang-undang perpajakan yang berlaku. Yang ketiga, tentang sifat informasi. Sifat informasi pada kedua akuntansi ini juga berbeda. Informasi pada laporan keuangan umum bersifat umum atau dapat digunakan oleh siapa saja. Sementara pada akuntansi pajak, laporan keuangan bersifat rahasia. Biasanya yang tahu hanya manajemen dan fiskus. Yang keempat, dalam mata uang. Laporan keuangan komersial diperbolehkan untuk disusun berdasarkan mata uang selain rupiah, sedangkan akuntansi pajak wajib menggunakan mata uang rupiah atau diperbolehkan menggunakan mata uang lain yang diizinkan oleh peraturan. Pertanyaannya, jelaskan apakah pemerintah memberikan izin menggunakan bahasa asing untuk jenis perusahaan tertentu. Karena pada pasal 28 Undang-Undang KUHP mengatur bahwa wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di atas jumlah tertentu, dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Dengan demikian, pengertian pembukuan dalam peraturan perpajakan lebih jelas cakupannya, karena di samping tujuannya untuk memperoleh angka penghasilan pajak, juga untuk menghitung kewajiban menaikkan angka pemotongan pajak yang menjadi kewajiban wajib pajak. Penyelenggaraan pembukuan oleh wajib pajak dilakukan di Indonesia dengan memperhatikan etikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing dan satuan mata uang selain rupiah yang telah mendapat izin Menteri Keuangan. Pertanyaan selanjutnya, apakah wajib pajak harus memiliki pembukuan secara komersial dan pembukuan secara fiskal? Dari sisi pajak, pembukuan dan catatan ini juga menjadi elemen yang sangat krusial, sebab apa yang dibukukan atau dicatat akan menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung besarnya pajak yang terutang. Selain itu, adanya pembukuan atau pencatatan akan mempermudah wajib pajak dalam melakukan pengisian surat pemberitahuan atau SPT, perhitungan penghasilan kena pajak, perhitungan pajak, serta untuk mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Apa yang dimaksud dengan fair value konsep? Fair value atau yang biasa disebut nilai wajar adalah penilaian yang tidak bias atau nilai aset, barang atau jasa. Estimasi fair value memungkinkan perkiraan nilai aset diidentifikasi untuk tujuan akuntansi, pencatatan, dan negosiasi penjualan. Fair value adalah alat yang berguna untuk memahami kondisi keuangan perusahaan. Sebutkan hal-hal yang akan menyebabkan adanya koreksi fiskal laba rugi komersial. Yakni 1. Adanya perbedaan tentang waktu. Dalam melakukan pencatatan keuangan, sering terjadi adanya beda pada waktu dalam pemasukan penghasilan. Dalam catatan berbasis kas, di periode catatan keuangan yang sudah lampau, seperti catatan keuangan yang sudah lebih dari 1 tahun. Penyebab yang terjadi dengan timbulnya beda waktu ini juga dikarenakan lambatnya penagihan piutang, jadinya laba yang menyusul. Yang kedua, munculnya beda tetap. Pada kemunculan beda tetap, yaitu kondisi yang terjadi saat ditemukan transaksi perusahaan dan transaksi tersebut merupakan standar wajib pajak bagi perusahaan.
Misalnya saja terdapat sumbangan untuk perusahaan, artinya hal tersebut merupakan penghasilan yang diperoleh. Kemudian jelaskan dan berikan contoh terkait beda tetap dan beda waktu. Beda tetap merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang sifatnya permanen. Artinya, koreksi fiskal yang dilakukan tidak akan diperhitungkan dengan laba kena pajak. Contohnya adalah hibah, sumbangan, dan penghasilan bunga deposito. Adapun contoh biaya yang menimbulkan beda tetap adalah biaya sanksi perpajakan, entertainment, pengeluaran yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan berusaha. Kesimpulannya, dalam beda tetap ini, penghasilan dan biaya yang diakui dalam perhitungan laba neto untuk akuntansi komersial tidak diakui dalam perhitungan akuntansi pajak. Kemudian dalam beda waktu merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-Undang PPh yang sifatnya sementara, artinya koreksi fiskal yang dilakukan akan diperhitungkan dengan laba kena pajak. Contohnya penghasilan yang menimbulkan beda waktu adalah pendapatan laba selisih kurs. Sementara untuk contoh biayanya adalah biaya pengusutan dan biaya sewa. Kesimpulannya, dalam beda waktu ini penghasilan Dalam beda waktu ini, penghasilan dan biaya yang dapat diakui saat ini oleh akuntansi komersial atau sebaliknya dapat diakui oleh dan diperhitungkan akuntansi pajak. Berikut siklus akuntansi perpajakan, yakni yang pertama menganalisis transaksi, kemudian mencatatnya dalam jurnal, kemudian memposting ke dalam buku besar, selanjutnya membuat neraca saldo, kemudian dicatat dan diposting ke dalam jurnal penyesuaian. Selanjutnya membuat neraca saldo setelah penyesuaian, dan dilanjutkan membuat laporan keuangan. Setelah itu diposting ke dalam jurnal penutup, setelahnya membuat neraca saldo setelah penutupan. Berikut siklus akuntansi keuangan. Siklus akuntansi keuangan yang pertama adalah pencatatan, penggolongan, keiktisaran, laporan. Yang pertama jurnal, kemudian membuat buku besar, membuat neraca percobaan, dan mencatat laporan keuangan seperti laporan rugi laba, laporan perubahan modal, neraca. Jelaskan perbedaan antara pembukuan dan pencatatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Pasal 28 Ayat 1, sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Undang-Undang KUHP, hal mendasar yang membedakan antara kegiatan pencatatan dan pembukuan adalah pada subjek pajak. Bagi pengusaha atau wajib pajak pribadi atau perusahaan sebagai wajib pajak, badan wajib melakukan pembukuan dengan peredaran bruto dalam setahun kurang dari 4,8 miliar. Itu artinya wajib pajak pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha tidak diwajibkan untuk melakukan pembukuan, tapi tetap harus melakukan pencatatan dengan norma perhitungan penghasilan neto dengan syarat memberitahukan ke Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Hal yang membedakan antara pembukuan dan catatan pajak adalah berdasarkan subjeknya. Pembukuan lebih menekankan pada wajib pajak badan atau pengusaha, sedangkan pencatatan dilakukan oleh wajib pajak pribadi. Namun terlepas dari itu, keduanya memiliki fungsi yang sama dan saling berkaitan, sama-sama membantu Anda untuk mempermudah perekaman pajak berutang. Apa yang dimaksud dengan pajak terutang dan beban pajak? Pajak terutang itu sendiri artinya pajak yang harus dibayarkan pada saat tertentu pada masa pajak, tahun pajak, atau bagian tahun sesuai ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sedangkan beban pajak atau penghasilan pajak yaitu jumlah agregat, pajak kini, dan pajak tambahan yang diperhitungkan dalam perhitungan laba rugi akuntansi pada satu periode berjalan sebagai beban atau penghasilan. Terima kasih. Berikut presentasi dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.